Hai Sobat Budaya, kembali lagi di Humanities Podcast bersama saya Amreta Laras Pertiwi. Oke teman-teman semua yang lagi nonton, gimana nih kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya teman-teman semua. Nah teman-teman sadar nggak sih, terutama Gen Z nih, kita kan sering banget bisa dikatakan 24/7 ya teman-teman, selalu dekat dengan salah satu kemajuan teknologi, yaitu tiada lain tiada bukan, apalagi teman-teman, handphone kita. Nah teman-teman, ternyata kemajuan teknologi yang ada saat ini memberikan pengaruh yang luar biasa terhadap kita sebagai Gen Z, mulai dari gaya hidup, tren, bahkan cara pandang kita mungkin juga menjadikan sesuatu menjadi pedoman dalam melakukan kehidupan kita sehari-hari. Nah, pelan-pelan nilai-nilai ini mulai bergeser dan memberikan pengaruh yang luar biasa karena adanya kemajuan arus globalisasi yang ada. Tetapi, perlu teman-teman sadari juga, salah satu kemajuan teknologi ini memberikan pengaruh yang luar biasa dalam kehidupan kita, yaitu memberikan aksesibilitas dan juga kemajuan dalam perkembangan zaman yang ada. Tetapi di satu sisi memberikan keresahan yang dimana perlahan-perlahan kemajuan teknologi yang ada saat ini menghilangkan jati diri bahkan akar budaya kita sendiri. Berangkat dari keresahan ini, podcast kali ini akan membedah bagaimana sih sebenarnya peranan dan juga kontribusi ilmu sastra serta kebudayaan sebagai benteng dalam diri kita dalam menghadapi tantangan global saat ini. Telah hadir bersama kita Bapak Dr. Listiono Santoso, SSMHum selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga, sekaligus dosen dari Program Studi Sastra Indonesia yang akan membantu kita semua dalam memahami fenomena ini lebih mendalam. So, beli plus dulu teman-teman kepada Pak Lis. Oke, Pak Lis, pripun, gimana nih kabarnya Pak Lis hari ini? Alhamdulillah, harus selalu baik. Di tengah kondisi yang tidak baik, kita harus baik-baik saja itu loh. Harus tetap baik-baik saja ya Pak Lis. Oke Pak Lis, berangkat dari keresahan yang ada ini Pak Lis terkait dengan kemajuan teknologi, tapi di satu sisi juga memberikan dampak yang positif dan negatif. Salah satunya yang negatif itu mungkin ke teman-teman generasi Gen Z ya teman-teman, mungkin banyak sekali yang mungkin kehilangan terkait dengan jati dirinya, bahkan tidak tahu nih terkait dengan kebudayaannya. Nah, bagaimana sih Pak Lis dalam menghadapi fenomena yang ada ini, kontribusi dalam ilmu sastra dan juga budaya ini sebagai filter gitu dalam kehidupan sehari-hari masyarakat agar keresahan-keresahan ini tidak terjadi, terutama dalam generasi Gen Z di era globalisasi saat ini Pak Lis? Oke, terima kasih Amreta. Kontribusi ilmu sastra dan budaya dalam konteks menghadapi teknologi informasi dan globalisasi sebenarnya sangat luar biasa banyak. Misalnya yang salah satunya adalah merawat akal sehat, membangun budaya kritis dan sebagainya. Kalau kita membaca karya sastra, salah satunya adalah kita akan membaca berbagai imajinasi yang ada dalam kehidupan di dalam teks itu sendiri. Dengan seperti itu maka kalau ada seseorang punya kemampuan membaca imajinasi, maka sesungguhnya dia sedang belajar tentang bagaimana merawat akal sehat dan membangun budaya kritis itu. Dengan seperti itu maka seseorang itu tidak akan mudah untuk mendapatkan pengaruh-pengaruh negatif dari globalisasi, karena salah satunya adalah merawat akal sehat dan budaya kritis. Sastra menjadi jembatan untuk membangun itu sebenarnya. Itu harus dilakukan. Jadi kalau sastra tidak hanya sekedar kita baca puisi atau baca sastra, kan dalam teks sastra, di dalam teks puisi itu ada meaning, ada makna tentang refleksi atas kehidupan itu loh, termasuk refleksi atas persoalan teknologi informasi dan globalisasi. Justru dengan seperti itu, semua orang yang baca sastra itu akan dilatih untuk belajar, punya kemampuan refleksi kritis atas fenomena yang sedang berkembang. Ya kan? Dengan seperti itu maka dia akan pertama hati-hati dalam mengambil sikap. Pasti kan, karena dia belajar refleksi kritis kan. Yang kedua, maka dia tidak akan mudah mendapat pengaruh negatif dari sesuatu di luar, terutama pengaruh negatif dari nilai-nilai budaya luar yang tidak bisa kita seleksi. Globalisasi itu kan seperti pisau bermata dua kan ya. Benar, di satu sisi memberikan kemudahan
pada kebutuhan umat manusia, tapi di sisi yang lain juga bisa menjadi petaka bagi identitas kebudayaan kita. Maka belajar sastra budaya itu menjadi sebuah jembatan untuk memediasi antara dua kepentingan itu loh, dengan tetap menjadi modern tanpa harus kehilangan tradisionalitasnya. Itu kan menurut saya itu harus dibangun begitu, bahwa kita menjadi orang yang punya pikiran yang maju dengan beradaptasi pada teknologi, tapi di satu sisi kita harus sadar bahwa kita punya identitas kebudayaan yang harus dirawat, dilestarikan, internalisasikan, sehingga identitas itu akan semakin bisa bertahan dan berkembang di tengah kemajuan teknologi global itu. Dengan membaca sastra, kita punya kemampuan itu. Maka sastra budaya itu jembatan untuk memediasi antara persoalan pemertahanan kebudayaan di satu sisi dan sekaligus adaptasi dengan kemajuan zaman. Ya kan? Di situ yang harus dilakukan dengan belajar sastra dan budaya. Jadi sebagai jembatan. Jembatan antara kebudayaan yang kita miliki teman-teman terkait dengan arus globalisasi yang mungkin sangat marak sekali saat ini. Dan mungkin juga teman-teman Gen Z juga, terutama saya, contohnya Pak Lis, saya juga mengetahui salah satu tradisi setelah saya membaca karya sastra, yaitu Ronggeng Dukuh Paruk. Ternyata kebudayaan yang dikemas begitu epik di dalam sebuah karya sastra yang dipadu-padankan dengan fenomena yang saat itu terjadi di latar belakangi Ahmad Thorik sebagai penulisnya. Ahmad Thohari. Ahmad Thohari. Di melatar belakangi penulis dalam karya sastra tersebut, saya merasa kayak, wah ternyata dulu ada budaya yang seperti ini. Itu juga berangkatnya dari karya sastra salah satunya. Dan masyarakat akan lebih mudah mengenal, mendalami, merefleksikan fenomena kebudayaan yang ada dalam karya sastra. Ini yang saya sebut bahwa membaca karya sastra itu sesungguhnya adalah mengasah berpikir kritis di tengah banjir informasi, di tengah arus globalisasi. Tidak hanya mengasah membaca kritis, tapi juga termasuk juga mengasah kepedulian kita terhadap identitas kebudayaan yang kita miliki itu loh. Itu yang makanya orang yang membaca sastra, mencintai sastra biasanya mencintai kebudayaannya. Itu asumsi saja, nggak usah diteliti gitu loh. Orang yang mencintai sastra akan mencintai kebudayaannya. Dengan membaca sastra maka dia akan mengasah empati, mengasah kebudayaan kritis, sehingga misalnya tadi Mbak Amreta menyebut bahwa ketika membaca Ronggeng Dukuh Paruknya Ahmad Thohari langsung punya imajinasi tentang bagaimana keragaman kebudayaan yang ada di Indonesia termasuk dalam Ronggeng Dukuh Paruk. Itu kan akhirnya kita punya imajinasi tentang keindonesiaan di situ. Benar, Pak Lis. Ya, dengan seperti itu kan membaca karya sastra itu akhirnya juga akan memberikan perspektif bahwa ini merawat akal sehat, merawat keindonesiaan sebenarnya itu. Makanya ketika di tengah gemburan globalisasi yang semakin lama semakin menggerus identitas kepribadian kita sebagai sebuah bangsa, maka kita butuh program studi atau ilmu-ilmu yang menjadi jembatan agar identitas kebudayaan itu tidak semakin ditinggalkan oleh generasi-generasi milenial, generasi-generasi Gen Z dan sebagainya itu. Dan sastra dan budaya itu menjadi pintu masuk yang menurut saya efektif untuk bisa bagaimana kita mempertahankan identitas kebudayaan di satu sisi dan bagaimana kita beradaptasi dengan kebudayaan global. Kebudayaan global adalah sebuah keniscayaan yang tidak bisa kita tolak. Menolak globalisasi, kita akan mengisolasi diri. Ya kan, kalau kita mengisolasi diri, pasti kita tidak bisa berkompetisi dengan kemajuan-kemajuan zaman. Itu keniscayaan soalnya, itu sunatullah itu loh. Tapi persoalannya adalah kalau kemudian kita terlibat intensif dan terlalu dalam tanpa ada kesiapan mentalitas, tanpa ketegasan mentalitas kebudayaan dan sebagainya, maka bisa jadi kita akan tergerus identitas kita. Maka sebelum masuk menjadi dalam pergaulan global itu harus ada banyak yang disiapkan pada Gen Z itu, supaya apa? Globalisasi bukan semakin menggerus identitas kebudayaan kita, tapi justru malah semakin menguatkan identitas kita di tengah percaturan global itu loh. Sehingga kita bisa memberikan sebuah kontribusi dalam ruang globalisasi. Ini loh identitas keindonesiaan itu harus dibangun itu loh. Bukan semakin malah kita tidak percaya diri di tengah globalisasi itu loh. Itu harus dilakukan oleh ilmu sastra dan budaya. Oke, melihat betapa pentingnya bagaimana peranan sastra di era globalisasi saat ini, kemudian gimana sih Pak Lis menurut Bapak mengenai strategi sastra ini dapat mengemas nilai
tradisi agar tetap menarik perhatian terutama untuk teman-teman Gen Z tanpa kehilangan bobot maknanya demi mencegah penurunan identitas budaya itu sendiri, Pak Aris? Nah, di tengah gempuran teknologi revolusi industri di era globalisasi itu kan salah satu kekuatannya adalah persoalan di bagaimana kita penguasaan di era digital kan, dan terutama di konten-konten yang cukup mengedepan. Bahan bakar bagi kekuatan digital itu ya sesungguhnya ada di bahasa dan sastra itu loh. Ekonomi kreatif di banyak negara itu bahan bakarnya orang-orang yang concern di ilmu bahasa dan sastra. Untuk apa? Menciptakan konten kreator, copywriter, menciptakan drama-drama seperti coba lihat Mbak Amreta lihat bagaimana luar biasanya Cina bisa menciptakan drama Cina dan itu bisa menghegemoni dengan sangat luar biasa di seluruh dunia sehingga semua orang tiba-tiba setiap hari buka Dracin itu loh. Iya benar. Dan drama Cina itu proses bagaimana mentransmisikan sastra ke sastra digital sehingga menjadi sebuah cerita-cerita yang meskipun cerita itu pendek-pendek loh 5 menit, 10 menit dan sebagainya, tapi kita beli episode. Jadi di era digital itu bahan bakar untuk ekonomi kreatif ya bahasa dan sastra. Ya, kenapa? Untuk bisa bergerak di ekonomi kreatif itu butuh ide dan narasi. Iya kan? Iya Pak, benar. Untuk bisa storytelling ya butuh ide dan narasi. Ide, narasi dan bahasa. Kekuatannya ada di bahasa. Jadi di era digital, orang-orang yang belajar bahasa dan sastra sekaligus budaya sesungguhnya malah punya peluang yang luar biasa untuk merebut akses di aktivitas ekonomi kreatif. Jadi malah justru itu pasar kita sebenarnya itu loh. Karena nggak mungkin orang yang tidak punya kemampuan, tidak punya kekayaan ide, kekayaan kosakata, kemampuan membuat narasi itu bisa menciptakan konten. Ya kan, justru itu peluang yang harus kita lakukan. Jadi menurut saya di era digital ini harus ada perubahan-perubahan dalam pola pembelajaran di sastra. Bukan mengubah nilai esensialnya loh ya, tapi mengubah cara penyampaiannya, mengubah metode pembelajarannya dan sebagainya itu loh. Karena bisa jadi sekarang sudah ada pergerakan-pergerakan dari sastra konvensional ke sastra cyber misalnya. Termasuk transmisi ke drama-drama yang sifatnya pendek-pendek itu loh, dan ternyata itu bisa menghasilkan peluang ekonomi yang luar biasa besar. Itu bahkan drama Cina itu bisa mengekspansi pasar yang melampaui film-film yang ada di Hollywood dan sebagainya. Itu menunjukkan bahwa ini peluang kita. Peluang bagi orang yang belajar bahasa dan sastra, justru kita bukan semakin tersisih dari revolusi industri dengan 4.0 atau teknologi digital, justru digitalisasi itu menjadi sarana yang luar biasa untuk menyalurkan kemampuan kita untuk memproduksi ide, memproduksi narasi dengan membuat konten kreator, storytelling, ya kan, copywriter, branding perusahaan-perusahaan, itu tetap butuh kemampuan bahasa. Maka tadi saya menyebut bahan bakar ekonomi kreatif di era digital itu adalah bahasa dan sastra. Tinggal bagaimana kita mengemas bahasa dan sastra itu dalam bisa beradaptasi dengan kemajuan zaman. Itu yang harus dilakukan. Ya kan? Nggak apa-apa kita, itu kan tidak mengubah esensinya. Substansi bahasa dan sastra tetap ada, tapi cara penyampaian dan metode pembelajarannya yang diubah itu loh. Itu yang harus dilakukan supaya kita tetap bisa beradaptasi dengan kemajuan zaman. Esensinya tidak diubah, yang diubah adalah mungkin bentuknya, performanya yang diubah. Itu yang membuat kita tidak kehilangan esensi. Yaitu yang saya sebut tadi, kita tetap bisa menjadi modern tanpa harus kehilangan tradisionalitasnya. Sekarang banyak orang tidak menjadi modern sudah terlanjur kehilangan tradisionalitasnya. Kan banyak yang terjadi seperti itu kan. Tradisionalitas sudah mulai ditinggalkan karena kita sudah terlalu bermimpi tentang modernitas. Tapi modernitas tidak pernah kita capai. Akibatnya apa? Masyarakat tradisional sudah terlanjur kita cerabut, tapi kaki yang satunya tidak sampai ke masyarakat modern. Yang terjadi adalah bukan masyarakat tradisional, bukan masyarakat modern. Yang muncul kemudian adalah masyarakat yang bukan tradisional, bukan modern. Itu yang harus kita coba minimalisir.
kita tetap bisa menjadi bertahan identitas kebudayaan kita dengan tetap mengajarkan esensi dalam sastra budaya, tapi kita ubah performanya sehingga tetap bisa beradaptasi dengan perkembangan digital. Itu pasti akan Gen Z akan lebih mudah menerima model-model pembelajaran sastra dan bahasa dan sastra dengan cara seperti itu, sehingga dia nggak takut lagi tentang apa yang bisa kita berikan sumbangsihnya bahasa dan sastra di era digital. Justru saya sebut tadi, bahan bakar ekonomi kreatif di era digital itu bahasa dan sastra. Itu bahan bakarnya itu. Oke Pak Lis. Nah, tadi kan berangkat dari esensi dari kebudayaan masyarakat tertentu itu juga untuk mencapai ke titik modernitas itu, guys, Pak. Nah, gimana sih Pak mungkin menurut Bapak cara bijak kita untuk beradaptasi dengan globalisasi yang ada saat ini tanpa menjadikan anti asing, sekaligus memanfaatkannya sebagai peluang untuk mengenalkan budaya kita, budaya lokal ke dalam kancah internasional. Sekali lagi saya sebut bahwa globalisasi itu adalah sebuah keniscayaan yang tidak boleh ditolak oleh semua orang. Ya kan, dunia tidak lagi selebar daun kelor dalam globalisasi itulah. Maka mau tidak mau, suka dan tidak suka, kita harus menjadi bagian dari globalisasi itu. Supaya menjadi bagian yang kuat, maka faktor penguatan identitas kebudayaan menjadi sesuatu keunggulan yang harus dilakukan supaya ketika kita terintegrasi dalam globalisasi, kita tidak tergerus nilai-nilai identitas itu. Itu yang harus dilakukan. Maka satu-satunya cara adalah kita harus sadar diri bahwa di era globalisasi itu manusia tetap menjadi penentu, bukan teknologinya jadi penentu. Teknologi digital itu hanya alat, hanya sarana. Kekuatan utamanya ada di manusia. Ya kan, sastra dan budaya itu mengajak kita untuk kembali mengingat bahwa kita itu manusia yang harus menggunakan sarana teknologi untuk kepentingan kemanusiaan, bukan malah justru kita menjadikan teknologi sebagai sesuatu yang kita jadikan tujuan. Teknologi digital itu alat dan sarana, bukan tujuan. Gitu loh. Dan sastra budaya membuat kita di era teknologi digital tidak menjadi robot, tapi menjadi manusia yang punya jiwa. Ingat loh, algoritma digital itu hanya memproduksi pola, tapi sastra budaya memproduksi rasa. Digital itu statis, tapi sastra itu estetis. Kita bisa marah, kita bisa cemburu. Digital nggak bisa seperti itu. Jadi sastra humaniora itu membuat kita menjadikan kita menjadi lebih manusiawi. Di era digital membuat kita sadar bahwa kita itu bukan robot. Kita adalah manusia, kitalah yang menentukan segala-galanya. Maka sastra harus menjadikan manusia sebagai subjek, bukan sebagai objek di era digital itu. Itu yang harus dilakukan. Oke, teman-teman semuanya, dari jawaban-jawaban Pak Lis tadi, sehingga antara bahasa dan juga sastra merupakan jembatan dalam kita, teman-teman generasi Gen Z, mungkin teman-teman juga yang sedang menonton. Jadi ini adalah sebuah sarana, sebuah jembatan dalam kita menanggapi kemajuan teknologi yang ada saat ini dan juga maraknya arus globalisasi yang ada saat ini, sehingga nilai-nilai esensi kebudayaan lokal kita tetap ada dalam diri kita dan kita tidak lupa dengan jati diri kita siapa. Dan tentunya kita juga dapat mengikuti dan juga beradaptasi dengan kemajuan arus globalisasi yang ada, sehingga membawa kebudayaan-kebudayaan lokal melalui bahasa dan sastra yang kita miliki di dalam kancah internasional. Terima kasih sekali Pak Lis Tiono atas waktunya dan juga kesempatannya dalam memberikan sungguh banyak sekali wawasan ya teman-teman untuk kita semuanya kali ini. Dan jangan lupa teman-teman semuanya untuk like, komen, dan juga subscribe channel YouTube kita ini. Semoga nanti kedepannya banyak sekali insight yang bisa teman-teman dapatkan. Dadah teman-teman semuanya, see you.